Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut pasir mogok di jembatan Pamaruyan Cibadak. Akibatnya Jalan Nasional Sukabumi Bogor macet parah. Pemprov Jabar bentuk gugus tugas untuk mencari solusi nasib ribuan tenaga honorer. Ribuan warga desa Pulau Sari, Kabupaten Sukabumi menyambut kembali diadakannya sedekah bumi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk gugus tugas untuk menentukan nasib honorer guru dan tenaga kesehatan. Gugus tugas ini dibentuk usai pertemuan antara perwakilan honorer guru dan nakes di Gedung Sate Selasa lalu. Guru honorer dan tenaga kesehatan di Jabar saat ini tengah kebingungan mengenai masa depan mereka, terutama terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tidak lagi mengenal tenaga honorer dan menggantikannya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan ASN mulai tahun 2023 mendatang, di mana pertemuan antara perwakilan guru dan tenaga kesehatan honorer dengan Pemprov hari Selasa menyepakati pembentukan gugus tugas khusus untuk mencari solusi nasib para tenaga kerja honorer di Jawa Barat. Aspirasinya kita dengarkan dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas ya, antara perwakilan mereka dengan tim dari Jawa Barat untuk secara transparan mencari solusi. Kalau untuk kewenangan pusat kita berjuang sama-sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya bupati wali kota kita miskin edaran dan lain sebagainya, sehingga mereka paham. Kita ke informasi lainnya, warga Pangandaran menyambut kedatangan pahlawan olahraga atlet tenis meja difabel yang berhasil meraih 4 medali pada Asian Para Games di Solo minggu lalu. Ribuan warga Pangandaran Kota Selasa lalu menyambut meriah kedatangan Imas Yuniar, atlet difabel asal Pangandaran yang berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari cabang tenis meja ASEAN Para Games di Solo, Jawa Tengah. Sang atlet diarak dengan bus terbuka keliling kota. Imas berhasil meraih 2 medali emas dari nomor kelas 10 beregu putri dan ganda putri, serta 2 medali perak dari nomor tunggal putri dan ganda campuran tenis meja. Saya awalnya tidak ditargetkan sama sekali, udah masuk semifinal aja udah bagus, dan alhamdulillah saya bisa masuk di final untuk kategori single, dan finalnya ketemu sama partner double saya, jadi finalnya Al Indonesia dan saya. Bupati Pangandaran yang menyambut Imas meminta seluruh warga meneladani ketekunan dan keseriusan Imas yang meski memiliki keterbatasan fisik namun mampu berprestasi di tingkat internasional. Hari ini kita jemput, hari ini kita terima, ajak makan siang. Dan ini satu contoh, sebetulnya kita semua bisa jadi apapun. Hanya serius, profesional, dan fokus. Rencananya pemerintah Kabupaten Pangandaran akan memberikan bonus kepada Imas Yuniar atas prestasi yang ia raih. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Kegiatan belajar di SD Negeri Babakan, Nagrak, Sukabumi terhambat bangunan kelas yang rusak. Salah satu ruang kelas bahkan sudah tak beratap. Keceriaan dan gairah 116 orang murid SD Negeri Babakan Nagrak Sukabumi untuk belajar harus terganggu dengan kondisi bangunan kelas yang sebagian besar rusak berat. Dari 6 ruang kelas yang tersedia, 4 kelas diantaranya rusak berat. 3 kelas temboknya lapuk, retak, dan ada yang tidak memiliki pintu. Dan 1 ruang kelas bahkan sudah tidak lagi memiliki atap. Terus? Memang kalau hujan bocor gitu semuanya? Bocor. Kepala SDN Babakan Nagrak mengungkapkan kondisi kelas yang selalu bocor saat musim hujan membahayakan keselamatan siswa. Saat hujan, pihak sekolah harus memulangkan siswa ke rumah karena khawatir bangunan kelas roboh dan menimpa siswa.
Jadi anak-anak kalau ada hujan besar ataupun ada bencana yang lain, saya segera pulangkan siswa untuk dilanjutkan belajar di rumah. Dan sistem belajarnya pun sekarang di shift 2. Jadi 1 sampai 3 pagi-pagi sampai jam setengah 10. Untuk 4, 5, 6 masuk jam setengah 10 sampai jam 12. Kondisi ruang kelas yang rusak itu sudah terjadi selama 5 tahun terakhir. Pihak sekolah telah mengajukan perbaikan ruang kelas kepada Dinas Pendidikan dan dijanjikan baru akan dimulai tahun depan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Menjamurnya pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi fenomena musiman setiap tahunnya. Namun tahun ini para pedagang bendera berhasil menangguk untung lebih besar dibanding tahun lalu. Penjual bendera musiman di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kosambi, Kota Bandung mulai menjamur menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini. Mereka menjual bendera merah putih berbagai ukuran, umbul-umbul, bendera background, dan bendera bandir yang dipajang di trotoar. Dan tahun ini pedagang bendera bisa tersenyum lega, penjualan mereka meningkat. Untuk tahun ini jualan bendera meningkat, beda dengan tahun-tahun yang lalu karena mungkin corona. Sekarang alhamdulillah meningkatnya sampai 75%. 75%? Ya. Berarti satu hari sendiri bisa menjual berapa buah bendera, Pak? Rata-rata di atas 8 kodi lah. Namun bila dibandingkan dengan saat sebelum pandemi, penjualan saat ini masih berada di bawahnya. 3 tahun ke belakang sebelum corona rame, tahun kemarin ya biasa-biasa gitu ya. Tapi alhamdulillah lah rezeki ada gitu, tapi disyukuri aja gitu. Sekarang juga ya lumayan aja, itu 1-2 nggak lumayan. Berarti rata-rata mah ada 1 kodi 2 kodi lah. Peningkatan penjualan bendera juga dirasakan para pedagang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Purwakarta. Tidak adanya lagi pembatasan kegiatan masyarakat membuat omset penjualan mereka meningkat tajam dibanding tahun lalu. Salah satu pedagang mengaku penjualan bendera dalam sehari bisa mencapai Rp400.000. Ada kenaikan 40%. 40% naik. Yang paling diburu warga itu bendera atau umbul-umbul jenis apa sih? Umbul-umbul yang kecil. Yang terjangkau untuk masyarakat. Agar bisa melayani pembeli hingga malam hari, para penjual bendera dadakan rela bermalam dan tidur di tepi jalan. Pedagang menjual umbul-umbul dengan kisaran harga antara Rp30.000 hingga Rp120.000, tergantung besar kecil serta panjangnya umbul-umbul. Sedangkan bendera merah putih dijual mulai dari harga Rp15.000. Muhammad Rizal dan Zainal Arifin melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Parade Sedekah Bumi sekaligus Gema Muharram kembali digelar meriah oleh warga Pulau Sari, Kabupaten Sukabumi. Ribuan warga berdesakan mengikuti sebagai wujud syukur hasil bumi yang melimpah. Warga Desa Pulau Sari, Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi tahun ini kembali menggelar Gema Muharram dan Sedekah Bumi. Sedekah bumi dilakukan sebagai rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi, dan Gema Muharram dengan memberi sedekah khususnya kepada anak yatim. Cara Gema Muharram dan Seren Tahun yang mana tiap tahun rutin kami adakan, hanya tahun kemarin terkendala COVID sehingga pemerintahan desa tidak bisa melaksanakan. Intinya di hari ini itu ada serah terima tahun, yang mana menyerahkan tahun lama dan menerima tahun baru. Intinya syukur nikmat sama yang kuasa. Berbagai hasil bumi pun diangkut warga menuju sebuah lapangan untuk didoakan, kemudian diberikan kepada seluruh warga desa yang hadir. Hasil bumi dengan sukarela diberikan oleh warga sebagai rasa syukur atas rezeki dan harapan di tahun baru Hijriah, rezeki mereka akan bertambah. Bawa apa aja, Pak? Ini bawa buah-buahan sama sayuran, hasil bumi.
Iya. Ini KB itu setiap tahun Pak? Setiap gimana Pak? Setiap tahun, setahun Setiap sekali. tahun sekali. Ya. Pak, sebagai warga masyarakat di sini, apa harapannya ke depannya? Harapannya ke depannya mudah-mudahan lebih maju gitu. Warga Pulau Sari antusias mengikuti sedekah bumi tahun ini karena tahun sebelumnya tidak semua warga bisa ikut merayakan akibat pandemi COVID-19. Tradisi sedekah bumi dan Gema Muharram ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak dahulu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pak RT Husein. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Jenetli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.